Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pokok bahasan tentang tata cara membangun rumah di surga. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqo wa huwal azizul hakim." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Luqman ayat ke-8 dan 9. Nah, semua orang yang beriman tentu menginginkan untuk menjadi penghuni surga di akhirat kelak. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melalui petunjuk Rasulullah Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita sebagai orang-orang yang beriman berupa amalan-amalan yang sederhana agar kita bisa membangun rumah untuk kita sendiri di surga nanti. Bahkan hal itu bisa kita lakukan meskipun kita masih berada di atas dunia ini. Berikut ini merupakan amalan-amalan yang dimaksud. Amalan yang pertama, membangun masjid dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 738. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Lafaz mafasi kotoah dalam hadis di atas artinya lubang yang dipakai burung menaruh telurnya dan menderum di tempat tersebut. Dan kotoah adalah sejenis burung. Hadis tentang keutamaan membangun masjid juga disebutkan dari hadis Utsman bin Affan, yakni Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 450 dan Muslim nomor 533. Imam Nawawi rahimahullah berkata, maksud akan dibangun baginya semisal itu di surga ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut bait atau rumah. Namun sifatnya dalam hal luasnya dan lainnya tentu punya keutamaan tersendiri. Bangunan di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati akan indahnya. Tafsiran yang kedua, keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding dengan rumah di surga lainnya adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding dengan rumah-rumah di dunia. Silakan baca kitab Syarah Sahih Muslim halaman 14. Amalan yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dalilnya yaitu dari Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad nomor 437. Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sohihah mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan berbagai penguat. Amalan yang ketiga, mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum duhur 4 rakaat. Dalilnya yaitu dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum duhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Dalam kitab As-Sahihah nomor 2349 disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa sanad hadis ini hasan. Amalan yang keempat, mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari. Dalilnya yaitu dari Ummu Habibah, salah seorang istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 728. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi nomor 414, Ibnu Majah nomor 1140, An-Nasai nomor 1795. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Amalan yang kelima, meninggalkan perdebatan. Amalan yang keenam yaitu meninggalkan dusta. Dan amalan yang ketujuh yaitu berakhlak mulia. Dalil untuk amalan kelima, keenam, dan ketujuh yaitu dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku, kata Rasulullah, memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Aku, kata Rasulullah, memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun hanya dalam bentuk candaan. Aku, kata Rasulullah, memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4800. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Amalan yang kedelapan yaitu mengucapkan alhamdulillah dan istirja atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun bagi orang tua ketika anaknya wafat. Dalilnya yaitu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka atau para malaikat menjawab, benar. Allah berfirman lagi, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Kemudian Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu? Mereka atau para malaikat menjawab, ia memujimu dan mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah pun berfirman, bangunkan untuk hambaku rumah di surga, dan namai ia dengan nama Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1021 dan Ahmad nomor 415. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Amalan yang kesembilan, membaca doa ketika masuk pasar. Dalilnya yaitu dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya yakni Ibnu Umar, dari kakeknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Allah yang memiliki kekuasaan dan segala pujian untuknya.
maka Allah akan menuliskan untuknya sejuta kebaikan, menghapus darinya sejuta kejelekan, mengangkat untuknya sejuta derajat, dan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3428. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif atau lemah. Di dalam riwayat lain disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang memasuki pasar lalu ia melakukan jual beli di dalamnya, lantas mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mencatat baginya sejuta kebaikan, akan menghapus darinya sejuta kejelekan, dan akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak nomor 722. Meskipun riwayat hadis di atas dhaif atau lemah, namun karena kita diperintahkan berzikir ketika orang lain lalai daripada itu, seperti ketika kita berada di pasar, maka zikir di atas boleh diamalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yang artinya jika suatu hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaan suatu amalan dari sisi jumlah atau pembatasan tertentu, seperti sholat di waktu tertentu, membaca bacaan tertentu, atau ada tata cara tertentu, tidak boleh diamalkan jika hadisnya berasal dari hadis dhaif. Karena menetapkan tata cara yang khusus dalam ibadah haruslah ditetapkan dengan dalil. Adapun mengenai doa ketika masuk ke pasar, yaitu hadisnya yang berbunyi, siapa yang masuk pasar lantas membaca la ilaha illallah dan seterusnya seperti yang dikutip di atas, maka perlu dipahami bahwa secara umum berzikir ketika masuk pasar itu disunahkan, karena kita memang diperintahkan berzikir saat orang-orang yang lain lalai. Besarnya pahala yang disebutkan dalam hadis tersebut tidaklah menimbulkan problema atau masalah ketika bacaan tersebut diamalkan, baik nantinya hadis tersebut dihukumi sahih ataukah dihukumi tidak sahih. Silakan baca kitab Majmu' Al-Fatawa nomor 67. Dalil umum yang memerintahkan kita untuk memperbanyak berzikir termasuk di pasar adalah hadis sebagai berikut. Dari Abdullah bin Busr, ia berkata yang artinya, ada dua orang Arab Badui mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas salah satu dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik, yang panjang umurnya dan baik amalannya? Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya lagi bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang bisa ku bergantung padanya. Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir pada Allah. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad nomor 188. Sanadnya sahih, kata Syekh Suhaib Al-Arnaud. Hadis ini menunjukkan bahwa zikir itu dilakukan setiap saat, bukan hanya di masjid. Sampai di sekitar orang-orang yang lalai dari zikir pun kita diperintahkan untuk tetap berzikir. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud berkata yang artinya, ketika hati seseorang terus berzikir pada Allah, maka ia seperti berada dalam keadaan sholat. Jika ia berada di pasar lalu ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, maka itu lebih baik baginya. Silakan baca kitab Jami al-Ulum wal Hikam halaman 524. Amalan yang ke-10 yaitu menutup celah dalam shaf sholat. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menutupi suatu celah dalam shaf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut, dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Al-Muhammili dalam kitab Al-Amali nomor 36. Disebutkan dalam kitab As-Suhiyah nomor 1892.
Dan amalan yang ke-11 yaitu beriman kepada Nabi SAW. Dalilnya adalah dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku menjamin orang yang beriman kepadaku, kepada Rasulullah maksudnya, masuk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan di surga yang paling tinggi. Aku, kata Rasulullah, menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa yang melakukan itu, maka ia tidak akan membiarkan satupun kebaikan, dan ia lari dari setiap keburukan. Ia pun akan meninggal di mana saja Allah menghendaki dia meninggal. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3135. Al-Hafiz Abu Thuhir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut di atas, sehingga kelak kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.